Hai, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Kembali pada kesempatan hari ini, saya membuatkan sebuah analisa Elliott Wave modern di Bitcoin ya, BTC USDT. Ini seperti ini. Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya pernah juga membahas tentang ini, persis sama. Tapi dengan melihat ada beberapa data yang tersampaikan, maka ini penjelasan itu akan lebih analisa yang sebelumnya barangkali akan berbeda dalam prediksinya ya. Yang sebelumnya itu saya sampaikan bahwa ini sudah terbangun seperti ini. Ya, ada sebuah impuls pertama kali seperti ini. Ya. Waktu itu baru sampai di sini ya, berarti Maret tahun 2003 ya, bulan Maret 2003. Dengan melihat seperti ini, maka analisa ini masih bisa diterima ya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di Elliott Wave modern, yang di teori Elliott Wave modern. Tetapi dengan perkembangan data yang berikutnya, terutama ada kenaikan segmen putih ini sehingga membangun sampai di sini, maka ini analisa ini menjadi gagal. Kenapa gagal? Yang menyebabkan gagal pertama adalah jelas itu adalah bahwa aturannya bahwa kalau setelah segmen pertama sebuah impuls seperti ini, maka segmen keduanya, ini yang merah ini, kalau ini berupa poli, ya, jadi ini adalah sebuah poli impuls ya, kalau di istilah Elliott Wave modern, maka segmen keduanya jelas harus lebih kompleks ataupun setara, ya. Artinya kalau ini poli, maka ini pun juga minimal poli juga. Jadi bangunannya mestinya kalau setelah ini adalah seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Bangunannya tuh harus lebih kompleks. Bahkan, ini kurang lengkap. Mestinya seperti ini. Minimal lebih kompleksnya seperti ini. Ini B-nya. Nah ini ya. Jadi ini lebih kompleks. Bukan poli lagi, tapi ini adalah sebuah kompleks flat misalnya. Sedangkan di sini hanya satu garis mono. Sehingga ini gagal memenuhi persyaratan yang disebut hukum alternasi. Ya, ini alternasi. Sehingga ini adalah tidak sebagai impuls. Nah, kalau di Elliott Wave modern itu seperti itu. Kalau terbukti bahwa ini gagal ya, maka ini perilakunya ini gagal. Harusnya setelah ini adalah sebuah flat, minimal flat kompleks. Kalau ini hanya sebuah flatnya sebuah korektifnya hanya sebuah mono, ya maka itu gagal. Sehingga ini adalah bukan seperti ini, ya. Ini adalah gelombangnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah, nah yang ini yang kita mulai. Kalau saya kasih warnanya, nah ini ya, saya kasih putih, ya. Kalau ini putih, mono, segmen pertamanya adalah berupa mono, maka segmen keduanya, 1, 2, 3, ini sudah benar, jadi segmen keduanya adalah berupa poli flat ya, flat B kuat, C kuat, ya, B-nya kuat, C-nya pun kuat, ya, sehingga ini setelah ini kembali terbangun lagi segmen ketiganya mono, jadi ini sudah terbangun syarat, ya. Jadi untuk yang ini saja bangunannya adalah seperti ini. Ya, ini A, ini B, ini C. Jadi ini sebuah zigzag ya. Nah, begitu ya. Inilah bangun sebuah zigzag. Kemudian ini ada sebuah korektif ya. Kalau ini sebuah zigzag, kalaupun ini misalnya akan terbangun sebuah katakanlah terbangun poli juga, maka ini harus berupa pola 5, itu sebuah impuls. Kalau itu memang terjadi, maka setelah ini akan
menjadi sebuah bullish yang besar ya, cukup besar. Ya. Itu yang kalau ini membangun sebuah pola 5. Kalau misal ternyata ini adalah sebuah, katakanlah sebuah X ya, sehingga di sininya adalah seperti ini bangunannya, setelah ini adalah ini X ya. Ini kompleks sebenarnya, cuma saya gambar satu garis saja. Dan yang di sininya ada seperti ini, katakanlah begini. Ya. Apalagi kalau idealnya di sini. Ya. Maka ini akan terbangun sebuah, selanjutannya adalah sebuah seperti ini. Ini harus hati-hati. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk melihat seperti ini, jadi apakah batas akhirnya itu seperti apa ya? Nah, kita lihat time frame yang lebih besarnya di monthly-nya. Nah, kalau kita perhatikan di monthly-nya, maka kekuasaannya area ini masih merupakan kuasa area bullish, bearish ya ini. Sehingga ini adalah merupakan sebuah korektif. Kalau itu seperti ini, maka inilah dulu yang terjadi. Ya, kalau dia misalnya seperti ini A, ini B, ini C, ya ini adalah katakanlah sebuah X ya, maka terbangun lagi. Jadi kalau ini sebuah zigzag atau ya, ini karena ini tergantung lagi informasi tambahan dari segmen terakhir ini ya. Segmen terakhir ini. Segmen terakhir seperti apa? Nanti secara keseluruhan perhitungan gelombangnya atau pola yang terbangunnya lebih jelas. Saat ini yang terbangunnya adalah seperti ini. Ini di time frame monthly-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kalau di monthly-nya seperti ini. Saat ini ya. Kalau saat ini seperti ini, maka ini adalah sebuah X. Ini akan terbangun lagi. Katakan apakah ini sebuah ya. Nah, ini ya. Ya, terbangun sebuah, kalau misalnya ini zigzag, maka kalau double zigzag ini bisa negatif ini ya. Yang paling mungkin ini adalah setelah ini, kalaupun ini terjadi, adalah sebuah triangle ya. Triangle untuk persiapkan untuk reversal, benar-benar murni reversal di time frame yang jangka panjang monthly ya. Seperti itu panjang di monthly-nya ya. Jadi ini ABC, ini adalah X, maka kemungkinan besar kalau lihat dari time frame ini adalah ya sebesar manapun itu, maka ini adalah seperti ini ya. Jadi karena alasan inilah, salah satu alasan inilah yang menyebabkan bahwa maka di weekly-nya ini kemungkinan besar ya seperti putih ini ya. Nah, kalau di saat untuk ini adalah ilmu prediksinya. Kalau di cara tradingnya adalah ini, kalau tentunya kita tidak bisa masuk di time frame yang weekly terlalu jauh ya. Bahkan di daily pun juga ini, kalau daily perhatiannya justru kebalik. Perhatian kita hanya cukup perhatikan adalah dari sini untuk trading ya, dari sini ke sini ya. Kalau lihat dari sini ke sini, ini adalah bangunannya. Saya buang dulu. Nah, seperti ini. Kita perhatikan cukup dari merah. Perhitungan gelombangnya kita tidak kita butuhkan. Kalau dari merah, maka ini 1, 2, 3, ini zigzag. Yang ini ya, ini adalah sudah bangunan X yang ininya ya. Yang kuning ini adalah sebuah X. Nah, nanti di sini itu yang kalau dia betul-betul mau sebagai sebuah, katakan tadi reversal di sini, maka dia bangunannya seperti ini. Dan B-nya sebaiknya itu kalau idealnya dia B kuat, saya cukup lemah begini. Ya, seperti itu. Kalau dia flat, kalau dia triangle maka dia akan sama hampir seperti itu ya. Bagusnya ini, tapi ini nyemah. Nah, yang begini. Ya. Kalau flat, ini saya kasih warna berbeda. Nah, jadi kalau flat ini bangunannya merah, sehingga ini terus langsung turun. Tetapi kalau dia triangle maka dia merah, baru dari putih inilah akan turun. Seperti itu. Ya.
Dan itu masih cukup lama karena tadi di weekly-nya juga masih satu gelombang naik. Seperti itu ya. Jadi strateginya kalau di tradingnya ini juga masih kurang ini ya. Nah, kita tunggu sebuah, ini kalau di spot ini sebenarnya dalam situasi seperti sekarang disarankan untuk jangan dulu trading ya, kalau di spot ya. Berbeda dengan kalau di pakai menggunakan derivatif ya, produk derivatif. Mungkin bisa melakukan strategi katakanlah menunggu, coba kita lihat ukurannya berapa di sini. Ini sekitar 9,6%, kurang sebenarnya, tapi cukup barangkali untuk derivatif ya. Menunggu untuk kalau dia ada sebuah korektif ya, korektif mungkin tempo 4 jam kelihatan di sebuah korektif. Nah seperti ini, hati-hati korektifnya ini bisa jadi sebuah korektif. Bangunannya ini bangunan, kalau sebagai reversal ini bangunannya A, B, C. Ini akan sebuah triangle ya. Dengan puncak-puncaknya sudah mulai, puncaknya mulai menurun ya. Sellernya mulai melemah, buyernya juga melemah juga. Sellernya mulai menguat ya, seller menguat, di mana topnya ini makin menurun, sedangkan buyernya terlihat mulai melemah, di mana bottomnya ini makin mengecil ya. Ini ya, X ini A, B, C, D. Nah ini mungkin sampai sini E ya, tinggal menunggu E. Seperti itu. Baiknya menggunakan strategi following, seller following ya di sini. Ya, sampai sini. Untuk yang derivatif ya, yang trading di derivatif. Tapi kalau untuk yang spot, saya sarankan untuk jangan dulu melakukan sebuah aksi apapun. Ya, karena kalau misalnya ini dari sini, kalaupun ada kenaikan nggak terlalu besar misalnya, ini probability-nya, maka setelah itu akan terjadi penurunan. Tetapi kalau di spot, sebaiknya kita lakukan yang namanya sell-nya, sell stop ya, bukan sell stop. Kita gunakan yang ini, sell stop ya. Atau gunakan saja di sini sebagai alarmnya, alarm yang ada di trading view ya, dibikin alarm. Biarkan saja alarmnya bunyi seperti ini, bikin alarmnya ya. Katakan memotong ya, saya turunnya memotong turun ya, panah oke, hanya sekali. Nah, nama peringatannya di sini, siap-siap sell. Kalau kita satu saat menerima alarm ini, notifikasi ini, kita bisa lari ke sini untuk melakukan sell. Atau lihat lagi, pastikan lagi ya, seperti ini. Nah begitu. Oke. Baik, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini analisa di Bitcoin-nya. Jangan lupa silahkan untuk subscribe, likes, atau share ide video ini. Sekian dan terima kasih.